Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Fauzi, saya dari kota Surakarta. Kali ini kita akan berbincang-bincang di podcast terkait mengajak kebaikan. Nah, tapi sebelum itu, saya gak sendirian. Di depan saya ada seorang mahasiswa dari universitas ternama. Mungkin bisa langsung perkenalan dulu. Oke, siap. Terima kasih Mas Asep. Oke, baik semuanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Kusuma dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Gitu, Mas. Oke, mungkin sesuai nih Mbak dengan jurusan yang Mbak ambil, jurusan Agama Islam. Islam. Cocok nih. Kebetulan kali ini kita akan membahas tentang mengajak kebaikan. Nah, kira-kira tapi mengajak kebaikan itu dari sudut pandang Mbak Mega gimana? Oke, mengajak kebaikan ya Mas Asep ya. Mengajak kebaikan itu kan sebagai investasi ya Mas Asep juga ya. Di sisi lain juga mengajak kebaikan itu hal-hal yang ranahnya berbuat baik atau yang sifatnya itu bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang lain, seperti itu. Berbuat baik atau kebaikan itu kan juga bisa kita lakukan dalam keseharian, seperti halnya mungkin aku mengingatkan hal kebaikan ke Mas Asep, atau aku menolong Mas Asep, atau tidak hanya Mas Asep mungkin aku bisa menolong atau membantu atau mengingatkan teman-teman, seperti itu kan juga salah satu investasi atau kebaikan, seperti itu Mas. Oke, kebaikan berarti dilakukan sehari-hari itu juga bisa. Kira-kira apa sih Mbak kebaikan yang bisa kita lakukan sehari-hari? Oke, kebaikan yang kita lakukan sehari kan banyak. Tadi kan aku menyebutnya mengingatkan atau membantu, seperti halnya contoh mungkin aku membantu Mas Asep atau teman-teman yang lain sedang kesusahan atau memang baru ditimpa musibah, seperti itu. Mengingatkan, siapa tahu mungkin aku juga bisa mengingatkan ke Mas Asep atau teman-teman yang lain untuk melaksanakan sholat atau mengingatkan untuk soal kebersihan. Jadi mungkin aku ketemu sama Mas Asep nih, Mas Asep ketahuan membuang sampah nggak pada tempatnya, semoga enggak ya Mas ya. Jadi mungkin aku, wah kok Mas Asep kayak buang sampah sembarangan, itu kan aku bisa mengingatkan Mas Asep, maaf bisa dibuang ke tempat sampah ya, kayak gitu, enggak di sembarangan. Itu kan mengakibatkan kebanjiran atau hal-hal yang nantinya akan merusak, seperti itu. Atau mengingatkan Mas Asep ayo sholat, seperti itu, kayak gitu. Itu juga bisa. Memang hal-hal kebaikan tuh dimulai dari hal-hal kecil atau hal sepele, bukan sepele sih ya, hal-hal kecil lah ya, hal-hal kecil seperti itu. Oke, berarti kita kalau misalnya ngelakuin hal-hal kecil, contohnya tadi ngingatin orang buat masukin sampah ke tempat sampah, itu juga mengingatkan, tapi kita juga dapat pahala. Benar. Tapi di balik itu, aku tadi dengar soal sholat. Nah, kebetulan pada zaman sekarang, apalagi mungkin saya melihat teman-teman saya bahwa mereka tuh sangat sulit untuk melaksanakan sholat. Sulitnya itu ada yang kayak menunda-nunda, bahkan yang lebih parahnya itu ada yang nggak sholat sama sekali. Atau meninggalkan ya? Ya, meninggalkan sholat. Nah, kira-kira kalau orang-orang seperti itu dari sudut pandang mereka seperti apa? Orang-orang yang meninggalkan atau yang menunda, itu menurutku iman mereka atau hati mereka belum tergerakkan. Karena kalau kita pahami, kalau kita selami juga, sholat itu kan suatu hal yang kewajiban atau memang harus dilakukan, bukan yang penting melakukan, kan gitu ya Mas ya. Nah itu kan beda konteks nih, yang penting melakukan sama yang harus dilakukan, seperti itu. Kadang kan mungkin ya aku masih bisa dikatakan gengsi ya Mas ya, karena aku juga mengalami di usiaku, teman-temanku atau di bawahku itu kan juga gengsi yang gimana sholat cah, terdengar azan pun mereka masih mungkin ada yang asik dengan gadgetnya atau mungkin masih dengan hal-hal dunianya. Jadi kayak terdengar azan pun mereka masih kose ayo sholat cah, kose wae gini. Nah itu kan apa ya, terkadang itu setan tuh tidak hanya dalam diri kita, tapi juga dalam apa yang kita pegang atau apa yang yang ada dalam sekitar kita, seperti itu. Meskipun kita sudah mengingatkan, namun setannya ada dalam gadget mungkin, itu kan juga pengaruh juga kayak gitu Mas. Sehingga juga mungkin orang-orang yang menunda atau bahkan naudzubillah kalau sampai meninggalkan itu mereka belum tergugah hatinya, karena tergugah akan hal
mereka belum memahami makna atau apa hikmah dari sholat. Mungkin kan dia belum mendapatkan seperti itu, begitu. Oke, padahal ya, kalau sholat itu juga termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Benar. Dan itu adalah fondasi utama kita dalam beragama Islam. Benar. Nah, kira-kira kalau kita meninggalkan sholat, ganjaran atau hukumannya itu seperti apa, Mbak? Biar teman-teman tahu nih, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Oke, ya tak rasa apa namanya, ya mungkin ini ya Mas Asep ya, kan sholat itu kan sehari kan hanya 5 waktu. Yeah. 5 waktu tuh bagi orang-orang kan juga masih keberatan ya. Yeah. Apalagi dulu kan 50 ya. Iya, 50 jadikan 5 itu kan wah luar biasa. Maksudnya kayak masih ditinggalkan ya, naudzubillah lah teman-teman ya. Kita kita tahu kalau misalnya kita meninggalkan suatu kewajiban, Allah kan juga juga sudah diterangkan dalam Al-Qur'annya, siapa yang meninggalkan kewajiban atau siapa yang tidak berbuat baik kepadaku, ya mereka nanti akan ada imbalannya, entah kalau masuk neraka itu tetap pasti ya, karena memang kalau memang meninggalkan apa yang menjadi perintahnya seperti itu, kayak gitu. Oke, supaya dari teman-teman juga punya nih motivasi Mbak, supaya mereka pengen banget nih buat ngelaksanain sholat. Malah kalau misal nih denger suara azan awal-awal itu langsung gegas-gegas ke masjid. Nah, kira-kira ada tips ataupun motivasi ya supaya mereka bisa langsung gercep untuk melaksanakan sholat? Oke, terima kasih Mas. Nah, kalau ini mungkin sebagai reminderku juga ya Mas Asep ya. Kalau dalam diri aku sendiri itu, aku selalu bilang ke diri aku, kita nggak tahu usia kita itu sampai berapa. Kita nggak tahu kita meninggal dalam keadaan bagaimana. Namun, aku mencoba dan aku selalu reminder diri aku sendiri itu berkaitan dengan sholat. Jadi, di dalam kamarku pun juga, jadi di dalam kamarku tuh juga ada tulisan sudah sholat 5 waktu belum atau sudah sholat zuhur kayak gitu sudah. Dan aku tuh juga punya ini Mas Asep, punya kayak diary, jadi kayak itu nyentang gitu loh, kayak oh aku habis melaksanakan sholat zuhur, sholat asar kayak gini itu aku centangin, sehingga itu sebagai pengingat aku, oh aku sudah sholat. Nah, sehingga aku juga mendekat aku kalau sebisa mungkin kita harus bisa melawan setan dalam diri kita sendiri, yaitu kemalasan. Kan malas itu kan menjadikan apa namanya, semua itu rusak ya Mas Asep ya. Aduh mager, aduh ini, aduh itu kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, aku harus melawan diri aku atau aku harus melawan kemalasan aku semaksimal mungkin kayak gitu. Jangan sampai diri kita itu dikendalikan oleh setan sehingga kita tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah seperti itu. Jadi kalau dari aku, motivasi teman-teman yaitu tadi, kita kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Jangan sampai kita kembali lagi kepada Tuhan ataupun kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita belum sholat. Jadi naudzubillah min dzalik, sehingga bahkan kan juga pernah disampaikan kalau hidup kita ingin baik, jadi perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi memang itu juga sebagai pengingat aku dan motivasi aku untuk sholat ini penting kayak gitu. Bukan yang penting sholat itu salah teman-teman ya. Jadi memang harus selalu nge-reminder kayak gitu. Seperti itu kalau dari aku gitu Mas Asep. Berarti benar ya bahwa sholat itu fondasi agama. Benar. Dan bahkan fondasi dalam diri kita. Jadi perkataan Mbak Mega tadi bahwa sholat itu adalah untuk memperbaiki hidup kita juga. Oke, jadi teman-teman jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah sebagai kehidupan untuk memperbaiki dalam keseharian kita. Mungkin itu aja Mbak Mega. Oke, terima sedikit kasih podcast dari kita. Semoga ilmu yang tadi Mbak Mega sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua. Mungkin untuk mengakhiri, ada kata-kata lagi Mbak atau sedikit motivasi? Mungkin dari aku teman-teman, mungkin tadi juga sudah aku sampaikan, jangan sampai meninggalkan sholat sekalipun. Dari yang tadi Mas menyampaikan, sholat yang dulu itu sebanyak itu 50, sekarang diringkas menjadi 5 waktu dalam satu hari. Jangan sampai teman-teman meninggalkan, karena meninggalkan sholat 1 waktu itu dosanya luar biasa. Dan kalau teman-teman merasa dirinya gundah, teman-teman merasa dirinya resah, teman-teman silakan melaksanakan sholat. Dan sebelum sholat silakan teman-teman juga melaksanakan wudhu dengan khusyuk, itu akan juga menjadikan penentram hati, sehingga
jangan meninggalkan sholat, karena itu sebagai tiang agama juga. Jangan meninggalkan sholat ya teman-teman. Mungkin itu aja Mbak Meja, saya ucapkan terima kasih kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Asep.